Shalom Elohim, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini saya mengajak untuk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, untuk kita beribadah di siang hari ini dengan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan memberikan waktu untuk Tuhan, untuk kita memuji, bermazmur, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa di surga, bahkan mendengarkan kebenaran firman Allah di siang hari ini. Mari saya mengajak untuk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, untuk kita beribadah dengan fokus. Sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan, muliakan nama-Mu. Kami sembah-sembah-Mu Tuhan Yesus. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan perkasa kuasa-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan pada Tuhan. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa Tuhan, besar kuasa Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Kalau di hari kemarin bahkan sampai saat ini kami masih boleh bergerak, bernafas, kami boleh sehat, kuat, bahkan kami boleh aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga. Itu semua karena anugerah, kasih karunia, pertolongan, pelindungan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan tentunya kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan, semangat yang baru sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Bapa kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangke yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah di siang sore hari ini. Hamba yakin percaya firman Allah yang akan dikumandangkan itu berasal daripada Allah Bapa di surga, sehingga semua yang mengikuti siaran di siang sore hari ini ada sukacita, damai sejahtera, ada kesembuhan, ada kelepasan, bahkan terlebih ada kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi
melengkapi kami semua yang mengikuti siaran di siang sore hari ini, sehingga urapan itu mengajarkan setiap kami apa yang harus kami lakukan, kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah kata kalimat yang hamba-Mu sampaikan ini itu berasal daripada Allah Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sampaikan firman Allah dengan sukacita, damai sejahtera. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Mungkin yang berada di kantor, di rumah, bahkan terlebih sedang dalam beraktivitas, ya di dalam suatu tugas pekerjaan. Saya mengajak untuk semua meluangkan waktu, hati, pikiran kita fokus untuk kita beribadah. Sekalipun ibadah kita singkat di siang sore hari ini, saya yakin dan percaya kita akan menerima janji ibadah bila mana kita meresponi akan kebenaran firman Allah, bila mana kita meresponi akan kehadiran Allah lewat kita beribadah, sekalipun ibadah singkat di siang sore hari ini. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk membaca Alkitab di siang hari ini, di mana Alkitab kita tercatat di Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab kita buka di siang hari ini, di mana firman Allah berkata, yaitu di Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita baca dengan fokus, dengan hati yang penuh ketulusan hati ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetap semangat. Ayat Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20, perikopnya yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Kita mulai dengan ayat 16 ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikannya segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di siang hari ini mungkin seringkali kita dengar di gereja, bahkan di ibadah di kul, bahkan di ibadah setiap pertemuan ibadah hari Minggu, di luar hari Minggu ada pertemuan-pertemuan ibadah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik itu komsel, kul, bahkan ibadah oikumene, ibadah ministry ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana firman Allah dikumandangkan di dalam satu ibadah. Kita yakin percaya suara Allah berbicara kepada setiap kita, terutama di siang hari ini ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, khusus untuk hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak untuk kita semua tetap semangat untuk berdoa, untuk tetap semangat beribadah, untuk tetap semangat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia, talenta, visi dan misi yang Allah berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini perikopnya yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Siapa yang perintahkan kita untuk memberitakan Injil? Yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus memberikan perintah, amanat agung kepada kita orang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Yaitu amanat agung itu harus kita kerjakan, bukan sekedar untuk kita berpangku tangan bermalas-malas, bukan sekedar untuk kita tahu saja dan untuk diri kita sendiri keselamatan itu, tapi Allah mau supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar, sambil berjaga-jaga supaya tidak kedapatan bercacat celah bagi kita yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diwajibkan untuk menjaga kekudusan, berjaga-jaga supaya kita tidak terseret oleh tawaran iblis, setan, kuasa kegelapan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perintah yang Allah berikan kepada kita supaya kita benar-benar lakukan itu semua ya. Bukan sekedar kita tahu saja,
Saya beri contoh, kalau orang tua memberikan perintah kepada anak-anaknya, tentunya anak-anak harus menurutinya ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga kita punya Allah yang hidup. Sekalipun kita tidak lihat Allah di dalam Yesus Kristus, tapi kita imani, kita percaya bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu ada dan hidup, dan benar-benar boleh memberikan, menuntun, memimpin langkah-langkah kita dan kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melawan perintah Allah, tentunya kita akan mendapat cemeti atau mendapat cambuk. Begitu juga orang tua kita memberikan perintah kepada anak-anak supaya anak-anak menuruti setiap nasihat, perintah yang disampaikan oleh orang tua. Tapi kalau anak-anak kita melawan, tentunya akan mendapat suatu teguran, nasihat, ya teguran, cemeti, ya. Mungkin orang tua juga pernah memukul anak-anak, ya, tapi ada batas-batasnya untuk kita memukul anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita sampai cedera, ya. Tentunya bisa juga ada orang tua lainnya juga mungkin melakukan memukul anak-anak dengan mencubit, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Kita harus menguasai diri supaya kita jangan sampai memukul anak kita kelewatan. Allah juga mendidik kita supaya kita tetap melakukan apa yang menjadi perintahnya, tugas amanat agung yang Allah berikan kepada kita supaya kita kerjakan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah yang Allah berikan pada saya di pagi siang hari ini, supaya kita kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Begitu juga Allah memberikan perintah kepada murid-muridnya, ya. Berapa murid yang Tuhan Yesus miliki? Ada 12 murid, yang satu yaitu Yudas, ya tidak diperhitungkan lagi Yudas karena dia adalah murid Tuhan Yesus, tapi dia berkhianat, dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, sehingga Yudas tidak diberikan izin lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, di sini firman Allah berkata bahwa perintah untuk memberitakan Injil, ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di sini ada 11 murid yang Allah Tuhan Yesus pilih supaya bersama dengan Yesus pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau orang tua memerintah kepada anak-anak, tolong ambilkan minum, ya, anak-anak jangan lupa, sekalipun sibuk, ya, entah itu sibuk kuliah, sibuk bekerja, diprioritaskan untuk berdoa. Sudah nggak melakukan doa saat teduh sebelum kita turun dari tempat tidur, sebelum kita beraktivitas? Sudahkah kita melakukan doa, yaitu hubungan kita dengan Allah lewat doa pujian dan penyembahan firman Allah yang kita konsumsi setiap pagi, bahkan setiap hari? Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan Yesus memberikan amanat, ya, kepada 11 murid ini, ya, untuk pergi memberitakan Injil ke satu kota di Galilea, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau Allah di dalam Yesus Kristus memberikan tugas kepada kita, berarti kita harus pergi, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan diam di tempat. Begitu juga kalau orang tua memberikan perintah kepada anak-anak, tolong ambilkan minum, atau tolong belanjakan sesuatu di warung dengan uang yang diserahkan oleh ibu atau bapak, atau ke supermarket, karena orang tua tidak ada waktu untuk pergi belanja, ya. Selain belanja di online, bisa juga belanja di warung kah, atau di supermarket, atau apa saja yang orang tua perintahkan yang positif, tentunya harus kita melangkah. Begitu juga Allah kita di dalam Yesus Kristus memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu 11 murid untuk pergi ke Galilea. Tentunya 11 murid ini harus pergi, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yaitu tugas yang Allah di dalam Yesus Kristus perintahkan kepada 11 murid, yaitu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi 11 murid ini pergi atas instruksi, atas perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu pergi ke kota Galilea. Dan di situ Yesus
ya. Yesus menunjukkan kepada mereka, ya, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Jadi mereka murid Yesus ini ada 11, mereka melihat Yesus dan mereka menyembahnya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu kasih dalam Tuhan belum mendapat penglihatan daripada Allah kita dalam Yesus Kristus, ya, kita jangan bersedih. Yang sudah mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus, ya tetap kerjakan keselamatan itu dengan penuh takut dan gentar. Begitu juga yang belum mendapat penglihatan daripada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, ya, kita jangan berkecil hati. Melihat Tuhan Yesus dan tidak melihat Tuhan Yesus, kita tetap beriman, karena Ibrani 11 ayat 1 dan 2 di situ berbicara mengenai iman, ya. Di Ibrani 11 ayat 1 dan seterusnya itu berbicara mengenai iman, ya, iman Abraham, iman Henok, ya. Kita harus memiliki iman sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita aktifkan iman kita supaya iman kita ini tetap bekerja, tidak mati. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga, ya, daripada 11 murid ini dia pergi, mereka pergi dan menyembah Tuhan Yesus. Dan yang muridnya yang lain masih ragu-ragu. Adakah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang masih ragu-ragu kepada Tuhan Yesus? Jangan sampai murtad, ya. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan tugas amanat agung, mari kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetap semangat maju terus. Ada ujian, ada cobaan, ada tantangan, tapi tetap kita harus menjaga diri kita untuk tetap maju terus di dalam Tuhan. Ada kelemahan, kekurangan setiap pribadi kita, tapi kita jangan lupa prioritaskan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita maju terus, kita akan meraih kemenangan. Itu berasal daripada Allah kita dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Yesus berkata kepada mereka, "Padamu diberikan kuasa." Ya, siapa yang memberikan kuasa kepada 11 murid ini? Yaitu Allah yang memberikan kuasa, yaitu Allah mempunyai otoritas yang luar biasa, yang memberikan kuasa kepada 11 murid ini untuk pergi dan memberitakan Injil. Kuasa itu seperti apa? Yaitu kuasa dengan karunia, talenta, visi dan misi yang Allah berikan, ya, kepada Yesus dan kepada murid-muridnya, itu 11 muridnya ini digunakan untuk pergi memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, membaptis orang, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bagi mereka yang mau dibaptis silakan, yang tidak mau dibaptis tidak dipaksa, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus tidak dipaksa, yang mau ikut Tuhan Yesus, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus silakan. Pintu terbuka, pintu anugerah terbuka, dan Allah akan memberkati. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini, yaitu Allah memberikan kuasa, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Yesus berkata kepada 11 murid ini, "Kepadamu diberikan kuasa." Jadi Allah yang akan mengurapi, Allah yang akan menguduskan, Allah yang akan membenarkan pada 11 murid ini, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yaitu diberikan kuasa untuk pergi memberitakan Injil, diberikan kuasa untuk membaptis orang yang belum dibaptis, memberikan diri untuk dibaptis. Syarat utama untuk mengikut Yesus yaitu harus memberi diri dibaptis. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Baptisan itu sebagai tanda untuk pertobatan kita, penyerahan diri kita kepada Allah kita di dalam Yesus, supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Jangan pikir kalau sudah dibaptis ya sudah selesai, sudah menjadi orang Kristen. Tidak, masih banyak tugas-tugas pekerjaan yang Allah berikan kepada orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Beda ya melayani Tuhan Yesus, yaitu melayani Tuhan Yesus berdoa, ya, berdoa saat teduh di rumah, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Melayani pekerjaan Tuhan yaitu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja lokal, di mana di yayasan, di ministry, di mana Tuhan tempatkan kaki kita, hati dan pikiran kita tetap fokus untuk kita beribadah, karena Allah memberikan kuasa otoritas yang dahsyat kepada kita. Yang penting kita jangan salah gunakan, ya, karunia-karunia yang Allah berikan itu.
Allah tidak mau kita permainkan kuasa yang Allah berikan, tapi Allah mau supaya kita kembangkan karunia, talenta, visi, dan misi yang Allah percayakan kepada kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Di saat kita menumpangkan tangan kepada orang sakit itu akan sembuh di saat kita berdoa dengan iman yang mendoakan, dan iman orang yang mengalami sakit dan lemah, dia akan mengalami pemulihan rekonsiliasi, yaitu Allah yang membuat rekonsiliasi itu, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan, kita fungsikan. Ya, jangan kita pasif. Jadilah kita menjadi jemaat yang aktif, yang bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman Allah. Dan kita manifestasi kuasa Allah Roh Kudus yang Allah percayakan kepada kita, kepada setiap orang yang rindu mau dipakai oleh Allah kita dalam Yesus, yang rindu mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah, yang rindu mau diberkati oleh Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini, yaitu firman Allah katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siapa yang di sini rindu mau dipakai oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus? Kalau mau, berilah hati sepenuhnya kepada Allah kita di dalam Yesus. Komitmenlah diri kita kepada Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah ada di dalam kebenaran firman Allah, ya, kita jangan jemu-jemu untuk kita berdoa. Jangan kita jemu-jemu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan kita bosan-bosan ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kita tetap semangat maju terus di dalam Tuhan. Apapun kendala, masalah, persoalan hidup yang kita hadapi, tapi kita ingat, kita percaya bahwa kuasa Allah lebih luar biasa, yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, akan mengubahkan paradigma karakter kita menjadi karakter wibawa Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin diperbaharui. Firman Allah katakan di Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Firman Allah katakan, matikanlah hawa nafsu duniawi. Berbicara, matikanlah hawa nafsu duniawi, yaitu kebiasaan buruk kita buang dan tinggalkan jauh-jauh. Dan kita memegang terang yang berasal daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita berjalan bersamanya, kita meraih kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kesaksian saya saat saya pergi ke Mantehage atas perintah dari Pendeta Dr. Liker Repit tahun 2019. Semenjak itu saya pelayanan bersama di GPD Pusat Tondano, ya. Itu pun bukan di dalam rencana planning saya, tapi entah kenapa Tuhan pertemukan dengan seorang gembala ini untuk memberikan perintah, tugas melayani firman Allah di GPD Hermon di Mantehage. Ya, secara manusia saya takut ya Bapak Ibu. Kenapa? Saya harus naik kapal kecil. Ya, puji Tuhan. Ya, yang harusnya saya takut tidak jadi takut. Kalau saya ke Sangir naik kapal sedang, tidak begitu besar. Ya, kalau kapal besar ya seperti Kambuna, Om Sini, atau Dorolonda, ya, yang kemarin saya ke Manado ya tahun 2022, bahkan Lambelu juga saya pakai, tidak begitu besar kapalnya. Dan ini Tuhan bawa saya ke Mantehage, GPD Hermon yang ada di Mantehage. Ya, di sana saya tidak kenal gembalanya, hamba-hambanya siapa di sana, jemaatnya, tapi ini atas instruksi dari seorang hambanya yang ada di GPD Pusat Tondano. Secara manusia saya tidak mau pergi, apalagi diperintahkan untuk naik kapal kecil. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya hanya membawa bekal sedikit dengan uang pas-pasan, tapi saya beriman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pimpin langkah-langkah saya sehingga tiba di GPD Hermon yang ada di Mantehage, yaitu di mana pulau Mantehage ini, yaitu sebagian besar yaitu pendatang-pendatang dari Sangir Tahuna. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sana banyak gereja-gereja di Mantehage, GPD, GBI,
GBI juga banyak, gereja-gereja lain juga banyak di sana. Jadi di Mantehage ini hampir sebagian besar gereja-gereja ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan saya datang di salah satu gereja GPD Hermon ini, yaitu gereja masih dalam perintisan, yaitu dalam membangun. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara manusia saya takut untuk naik kapal motor kecil ya, tapi itulah kuasa Tuhan ya membawa kaki saya untuk pergi di sana dan memberitakan Injil. Begitu juga saya kembali. Nah, saya kembali itu sekitar hari Minggu sore. Saya tidak menginap semalam. Ya, saya berangkat hari Sabtu, terus saya menginap ya. Paginya jam 10 saya tugas memberitakan firman Allah, walaupun jemaat tidak banyak, tapi saya sukacita bisa diberi kesempatan untuk memberitakan firman ya. Dan satu pula itu karena komitmen saya kepada Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau Tuhan pakai full heart, bukan full time saja. Kalau dulu saya di gereja GBI Pak di bawah naungan Panikonyo Terharjo, saya itu full time ya di gereja sebagai pendoa syafaat lokal di gereja GBI di Rayon 1G, dan saya juga mengikuti sekolah penginjilan dari Pastor Benhin. Bahkan juga saya mengikuti setiap kom yang ada, peraturan di gereja yang ada sekolah tingkat dasar. Bahkan saya mengikuti sekolah oikumene, sekolah teologi oikumene, yang saya banyak bersyukur, berterima kasih itu semua kemudahan yang Allah berikan kepada saya untuk belajar dan lebih lagi selama hidup di dunia tetap belajar, yaitu belajar firman Allah, belajar merubah karakter yang tidak baik supaya menjadi baik dan benar, karena Allah yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang baik, yang benar, yang manis dan berkenan di hati Allah Bapa di surga. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah sudah memberikan amanat agung kepada kita, mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan tetap semangat untuk maju di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kita mengatakan aduh saya nggak punya uang, aduh saya begini saya begitu, kebanyak alasan. Firman Allah katakan di Amsal, jangan lalai melayani pekerjaan Tuhan. Firman Allah katakan, celakalah bagi mereka yang lalai memberitakan Injil. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya takut kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan kepada manusia, tapi saya takut kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kalau sudah memberikan instruksi, yaitu perintah amanat agung ya, saya rencana akan berangkat ke Papua ya, kalau Tuhan izinkan. Kapan, hari apa, bulan apa, saya dalam doa dan saya minta supaya Tuhan pimpin perjalanan saya dan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, yaitu hamba-hamba Tuhan yang akan bekerja sama dengan saya dan tim saya untuk pergi ke Papua. Ya saya tahu setiap kali saya jalan pelayanan biasanya itu sudah sambung menyambung ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Entah saya ke Papua, ke Biak atau ke Nabire, kemana, saya hanya bilang kepada Tuhan, saya akan melayani pekerjaan Tuhan di Papua. Tapi saya minta Tuhan biarlah tepat pada waktunya ya. Tuhan berikan kepada saya dengan komitmen dan dengan tim yang solid, supaya kita bersama-sama ada keunitian di dalam satu pelayanan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan biarlah kita diterima dengan baik di sana ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya tidak hebat, saya tidak kuat, tapi semua itu